Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian PDO secara analitis ya. Jadi salah satunya nanti ada pemisahan variabel, ada menggunakan PD Bessel. Nah, yang ini ya, yang cukup mudah yaitu persamaan diferensial eksak ya. Bagaimana kita menyelesaikan PDO dengan metode diferensial eksak ini. Namun diferensial eksak ini nanti juga punya syarat tertentu. Agar si persamaan diferensial ini bisa kita selesaikan dengan diferensial eksak. Nah, di sini ditunjukkan ya bentuk umumnya dari diferensial eksak, di mana diferensial eksak itu nanti PDO yang bisa diselesaikan dengan diferensial eksak itu ketika dia bentuknya adalah M dy plus N dx, di mana M itu nanti berupa persamaan ya, entah 2x plus 1 atau 2x plus y gitu ya, dan n-nya misal juga berupa persamaan, misal 3y plus 1 atau 3y plus x gitu ya. Nah, ini M dan N ini berupa persamaan ataupun fungsi dengan label variabelnya bisa x ataupun y ataupun z nantinya. Dimana syarat utama ataupun pertama si diferensial eksak ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial ordinal, yaitu ketika si M ini kita turunkan terhadap Y, nilainya sama dengan persamaan N ini kita turunkan terhadap nilai X ya, ini harusnya. Ya, ini X. Maaf, ada salah ketik. Jadi ini X ya. Jadi saya perbaiki aja di sini ya. Ini syaratnya itu dm per dy sama dengan dn per n ya, per dx ya. Ini syarat utama. Kalau misal turunan m terhadap y nya tidak sama dengan turunan n terhadap x nya, maka kita bisa menggunakan diferensial eksak ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial ordinal yang ada gitu ya. Nah, di sini ada sebuah fungsi ya, sebuah fungsi diferensial ordinal di mana x pangkat 3 dikurangi y sin x plus cos x plus 2y dy per dx sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini dy dan dx nya itu kita pindah dulu ya, dimana dx nya nanti kita pindah ke sini ya, supaya si dx itu kita pindah ke persamaan yang ini ya, dan juga dy nya nanti akan dimiliki oleh persamaan ini, dimana ini bentuknya ada jadi n dx ya. Oh, ini m, ini jadi n nantinya ya. Dimana kita pengen membuktikan dulu apakah persamaan diferensial eksak itu, diferensial eksak ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial ordinal yang ada. Step pertamanya gitu ya. Step pertamanya si m ini kita turunkan terhadap y dan si n ini kita turunkan terhadap x ya. Nah, di sini udah ada penjabarannya, di mana m itu adalah x pangkat 3 plus y sin x dibagi dengan dy gitu ya. Terus si n itu adalah cos x plus 2y, ini y ya. Ini harusnya y ya. Jadi ini 2y gitu ya. 2y per dx, apakah nanti hasilnya sama atau tidak hasil turunan dari dn per dy dan dn per dx nya gitu ya. Nah, dari sini x pangkat 3 plus y sin x itu y sin x ya. Nah, itu si x pangkat 3 kalau kita turunkan terhadap y hasilnya apa, terus ini kita turunkan terhadap y juga ya. Nah, x pangkat 3 karena tidak punya variabel y, maka hasil turunannya adalah 0 ya, jadi diingat-ingat gitu ya.
X pangkat 3 karena tidak punya variabel Y, maka ini nanti hasil diferensialnya adalah 0 ya. Nah, Y sin X itu kita pakai diferensial UP ya. Ada yang masih ingat gak diferensial dari UP itu? U dikalikan dengan V ya, dikurangi, semoga nggak kebalik ya, U dikalikan dengan V aksen ya. Atau kebalik nih kayaknya, jadi dicek ya, saya agak-agak lupa. UV aksen min U aksen dikalikan dengan V, ini U ya, kayaknya yang kedua ini deh, jadi cross check lagi. Oke. Nah, U nya itu adalah Y ya, U nya adalah Y, jadi ini kita coba turunkan ya. V aksen karena sin X ini tidak punya variabel Y, maka hasilnya adalah 0 ya, dikurangi dengan Y itu turunan pertama ya, turunan pertamanya adalah 1 ya, Y nya kita turunkan, ini U aksen ya, U aksen berarti Y aksennya adalah 1, V nya adalah sin X ya, maka hasilnya adalah min sin X. Oke, itu. Nah, yang berikutnya ini hasilnya udah ini ya, sorry ketemu-temu. Nah, yang N itu fungsinya adalah cos X plus 2Y. Jadi kita pindah ke sini ya. N sama dengan cos X plus 2Y. Dimana cos X plus 2Y itu kita turunkan terhadap X ya. Turunkan terhadap X. Ini cos X diturunkan terhadap X. Hasilnya adalah min sin X plus 2Y nya kalau kita turunkan terhadap DX. Kita turunkan terhadap X karena tidak punya variabel X, maka hasilnya adalah 0. Sehingga dn per dx hasilnya adalah min sin X. Sama ya di sini. Oke. Hasil turunan dari M terhadap Y dan N terhadap X kita dapatkan masing-masing nilainya adalah min sin X. Nah, karena nilainya sama, maka kita bisa menggunakan diferensial eksak ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial ordiner yang ada. Nah, stepnya apa? Setelah kita menentukan M dan N-nya, terus kita mengecek apakah diferensial eksak itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan PDO ini atau tidak gitu ya. Setelah sama, maka langkah berikutnya gitu ya, yaitu ini ya, yang M tadi kita integralkan terhadap X, baru kita turunkan terhadap Y gitu ya stepnya. Jadi yang M tadi, ini saya tuliskan di sini ya, M tadi fungsinya adalah X pangkat 3 min Y sin X, terus yang N itu fungsinya tadi apa ya, kita cek lagi. Yang N itu cos X plus 2Y ya. Cos X plus 2Y. Ini monggo ya, kalau kita punya persamaan seperti ini, kita bisa menggunakan sisi yang M ataupun sisi yang N untuk mendapatkan persamaan akhir untuk menyelesaikan PDO yang ada gitu ya. Karena nanti hasil akhirnya itu akan sama. Kalau kita ngerjakan dari M dulu, nanti kita dapat hasil akhirnya. Nah, hasil akhir dari yang kita kerjakan di M ini nanti akan sama dengan yang kita kerjakan di N. Nanti kita bisa kita buktikan ya. Nah, step awalnya kita integralkan dulu gitu ya. Kita integralkan dulu si M ini, dimana hasil integralnya ini ya, di sini ya udah ada jabarannya 1/4 X pangkat 4 plus Y cos X ya, sin integralnya cos ya, cos min sin, karena ini kalau diintegralkan kan jadinya min cos X gitu kan, karena min ketemu min jadinya positif, jadi Y cos X ya, plus C nya itu kita ganti dengan fungsi
fungsi Y gitu ya. Nah, setelah kita integralkan, kita dapat ini ya. Kita integralkan, step berikutnya kita turunkan, diferensialkan terhadap Y. Jadi ini kita diferensialkan terhadap Y gitu ya. Hasil diferensialnya apa? Karena ini tidak ada variabel Y-nya ya. Nah, ini tidak ada variabel Y-nya gitu ya. Maka hasilnya adalah 0 gitu kan. Ditambah ini nanti hasilnya adalah cos X. Cos X itu kita pakai UV tadi ya. Yang ini tadi kita ambil dari UV tadi ya. U diferensial U dikalikan dengan P ya, sama dengan U aksen dikalikan dengan P dikurangi atau ditambah ya? Dikurangi U dikalikan dengan P aksen ya. Nah, ini turunan pertamanya U aksen ya, ini U, ini P. U aksen turunan pertamanya 1 dikalikan dengan cos X min U-nya itu Y, tapi cos X-nya ini karena tidak punya variabel Y, nilainya adalah 0, sehingga hasilnya adalah cos X. Ini ya, cos X. Sini, sorry. Plus cos X plus turunan pertama ya, berarti ini turunkan terhadap Y, berarti F aksen ya, F aksen Y. Nah, di mana tadi ada syarat di awal bahwa dm per Y sama dengan dn per X, sehingga ini nanti akan sama dengan persamaan N gitu ya, sehingga cos X plus F aksen Y itu nanti nilainya sama dengan cos X plus 2Y. Sorry ini sendiri ini ya, cos X plus 2Y ini. Nah, ini cos X sama cos X ya, bisa kita hilangkan ini cos X ya, sehingga F aksen Y nilainya sama dengan 2Y gitu ya. Untuk mencari F gitu ya, untuk mencari F maka kita integralkan Fy sama dengan integral dari 2Y gitu ya. Hasilnya adalah Y kuadrat plus C. Nah, nilai Y kuadrat plus C ini kalian gantikan ke atas ini ya. Sorry, kita kecilkan dulu sekali aja. 3 kali ya. Nah, ini kita pindah kita substitusikan ya, Y kuadrat plus C ini ke sini loh. Saya mau nunjuk pojok sini kok susah. Nah, ini kita pindah ke sini, kelihatan nggak ya? Nah, ini, sehingga nanti kita dapatkan nilai akhirnya, persamaan akhirnya ya, itu adalah 1/4 X pangkat 4 ya, plus Y cos X ya, plus Y kuadrat plus C gitu. Nah, itu nanti bisa kita buktikan juga untuk nilai N ya. Tadi kalau kita runut dari M, maka M-nya kita integralkan terhadap X dulu, baru kita turunkan terhadap Y. Nah, beda kalau kita menggunakan fungsi yang N. Kalau fungsi yang N berarti kita integralkan dulu terhadap Y, baru kita turunkan terhadap X gitu ya. Nah, di sini juga ada penjelasan. Jadi persamaan ataupun fungsi N-nya tadi adalah cos X plus 2Y, ya kan? Nah, ini
ini kita integralkan gitu ya, kita integralkan terhadap y gitu ya, karena cos x ini bisa ya kita integralkan ya. Integralkan nanti hasilnya adalah cos itu naik satu step, jadi ini ya, karena cos x itu berupa konstanta tapi kita pengen integralkan terhadap y, sehingga muncul variabel y cos x plus ini ya 2y kita integralkan jadinya y kuadrat ya, plus di sini kalau tadi kita dapatnya fy ya, kalau di atas ini kalau dari m kita akan dapat fy gitu ya. Nah ini tadi kita dapatnya fy kalau m ya, jadi kalau m kita dapatnya fy ya, tapi kalau di n nanti kalau udah diintegralkan terhadap y maka ini jadi fx ya. Nah setelah kita integral terhadap y maka kita turunkan dia, kalau m tadi diturunkan terhadap y maka ini diturunkan terhadap x ya. Nah turunkan lagi terhadap x ya, jadi pakai diferensial UV tadi ya, maka U aksennya tadi 0 ya, maka ini hasilnya adalah min y sin x ya. Ini kita jabarkan di sini ya, ini tadi ya U aksen dikali P min U dikali P aksen. Nah ini y cos x gitu ya, aksen karena ini diturunkan terhadap x, y nilainya jadi 0 dikali cos x dikurangi y, cos turunan pertamanya adalah sin x ya. Ini yang kita pindah ke sini ya, tambah y kuadrat tidak ada fungsi atau variabel x nya nilainya 0, tambah turunan pertama ya, ini f aksen x. Nah ini nanti nilainya akan sama dengan m gitu kan, m itu tadi berapa ya, x pangkat 3 ditambah y sin x ya, x pangkat 3 ditambah y sin x, sini ada min y sin x ya, ditambah f aksen x ya. Ini plus apa min sih, sebentar ya, saya cek lagi fungsinya di atas, takut oh alah negatif ya, ini sorry ini bukan plus tapi min. Ini bisa kita hilangkan ya, kalau benda ruas kan jadi positif y sin x ya, dikurangi y sin x hasilnya adalah 0, dimana f aksen x nya nanti adalah x pangkat 3 gitu kan. Kalau mau dapat fx maka x pangkat 3 diintegralkan jadinya 1/4 x pangkat 4. Nilai fx itu kita tukar posisikan dengan ini ya, ini plus c sini Pak. Oke. Ada not responding. Oh yang ini sorry ini pindahnya ke sini ya, pantesan agak aneh, sehingga
hasilnya nanti di sini ya, fungsinya nanti ada y cos x plus y kuadrat ditambah 1/4 x pangkat 4 plus c. Atau kalau kita tata ulang ya, kita tata ulang menjadi 1/4 x pangkat 4 plus y cos x plus y kuadrat plus c. Ini kalau dari sisi n. Cek ke atas, sama enggak? Ya, sama enggak? Ya, ini punyanya M ya. Ini punyanya M ya, 1/4 x pangkat 4 plus y cos x plus y kuadrat plus c. Kalau yang N tadi ya 1/4 x pangkat 4 plus y cos x plus y kuadrat plus c, hasilnya sama ya. Jadi kalian bisa menggunakan sisi M ataupun sisi N. Jadi saya ulangi lagi stepnya tadi ya. Ketika kita punya persamaan diferensial ordiner gitu ya, kita buktikan dulu gitu ya, persamaan PDO ini apakah bisa diselesaikan dengan persamaan diferensial eksak. Caranya kita pisahkan ya antara fungsi M dengan fungsi N-nya ya, fungsi M dengan fungsi N-nya. Ini ya. Sini yang jadi M itu, yang jadi M adalah x pangkat 3 min y sin x, yang jadi N adalah cos x plus 2y. Nah, si M nanti kita turunkan terhadap y gitu ya, dimana hasilnya adalah min sin x, yang N nanti kita turunkan terhadap x, yang hasilnya juga min sin x, min sin x gitu ya. Nah, kalau hasil diferensial dari kedua persamaan itu nilainya sama ataupun eksak sama, maka kita bisa menggunakan diferensial eksak untuk menyelesaikan ataupun mencari alternatif persamaan untuk menyelesaikan PDO yang ada gitu ya. Nah, setelah itu step berikutnya yang M nanti kita integralkan terhadap X ya, stepnya. Baru setelah itu kita turunkan terhadap Y. Nah, hasil turunan M terhadap Y tadi yang setelah diintegralkan itu kita nilainya nanti akan sama dengan persamaan N gitu ya. Tadi sudah saya jabarkan. Nah, dari situ kita akan mendapatkan nilai fungsi terakhir yang f aksen y ya, kalau punyanya M itu f aksen y nya berapa sih itu akhirnya, sehingga didapatkan fungsi akhir yang akan mensubstitusi persamaan awalnya, sehingga didapatlah fungsi atau persamaan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan PDO yang ada. Nah, kalian bisa menggunakan sisi M ataupun sisi N untuk mencari persamaan akhir yang bisa digunakan untuk menyelesaikan PDO yang ada. Oke, itu untuk penjelasan materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.